Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. 'Allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar ya, dari Kitabul Kabair ya, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-19 ya. Dosa besar yang ke-19 yaitu adalah al-ghulul, yaitu berkhianat mengambil harta ghanimah atau harta rampasan perang, berkhianat mengambil harta baitul mal dan harta zakat. Kalau dalam bahasa Arab ghulul. Ghulul itu artinya berkhianat ya. Seseorang ketika diberikan ya amanah oleh umat untuk mengelola harta bersama, harta wakaf, harta ghanimah, harta zakat, harta baitul mal ya. Maka di situ adanya perbuatan curang ya, di mana lebih menguntungkan dirinya sendiri ya daripada kemaslahatan bersama. Maka di sini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Itu berkhianat dalam mengambil harta rampasan perang, berkhianat dalam mengambil harta dari baitul mal, dan berkhianat dari mengambil harta zakat. Ya, ini termasuk bagian dari dosa besar. Dan khianat ini merupakan sifat dari orang-orang munafik. Ya, idza ayatul munafik tsalas. Ya, orang munafik tandanya ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, mesti ingkar. Ya. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia dipercaya, diberikan kepercayaan amanah, khana, maka dia berkhianat ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ya. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Maka tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta ghanimah. Harta ghanimah apa itu? Harta rampasan perang. Di sini Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semuanya, bahwasanya para nabi dan rasul mereka tidak mungkin memiliki sifat khianat. Ya. Para nabi dan rasul mereka tidak mungkin, mustahil memiliki sifat khianat. Ya, tidak mungkin. Khianat dalam hal apapun, khianat dalam dakwah, ya. Maka para nabi dan rasul mereka sungguh-sungguh dalam berdakwah. Ya, tidak ada khianat dalam urusan harta dan seterusnya. Ya, maka di sini pembelaan, ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengatakan bahwasanya loh itu ya akal-akalan Muhammad saja ingin mendapatkan jatah yang banyak dan seterusnya ya, maka di sini dibela oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak mungkin seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad di sini maksudnya adalah berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nah, orang-orang munafik mereka ikut jihad, ya kan, sehingga nabi yang berhak memutuskan, ya, karena memang nabi utusan Allah, ya, jatahnya sekian, ghanimahnya dibagi sekian, itu Allah yang atur, ya, melalui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin ketika Rasulullah sudah membagi harta rampasan perang, ini sekian, ini sekian, ini sekian, tidak mungkin nabi itu berkhianat. Ya, tidak mungkin Nabi berbuat curang. Kenapa? Karena setiap apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diputuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi, yang diputuskan Nabi, yang diperbuat oleh Nabi adalah berdasarkan dari hawa nafsunya, keinginannya, tidak. Tapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang ditetapkan, diputuskan oleh Nabi, itu semua berdasarkan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang berkhianat dalam urusan harta. Ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang dia berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau dalam mengelola uang umat, itu ya, uang zakat, baitul mal, ya. Bima ghalla yaumal qiyamah. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa sesuatu barang yang dia khianati. Ya. Satu barang yang dia khianati, ya, sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang ini berkhianat dalam urusan harta, dahulu orang ini berkhianat dalam urusan tanah wakaf, dahulu orang ini berkhianat dalam urusan apa saja yang itu terkait tentang urusan harta umat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, bersabda dari sahabat Abu Humaid As-Sa'di, ya. Beliau berkata, "Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyah 'ala sadaqah." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan ya seseorang minal Azdi dari, ya, Azad, ya, dari kaum Azad, ya, atau suku Azad. Yuqalu lahu ibnu Lutbiyah, yang dikenal dengan nama Ibnu Lutbiyah, ya, Ibnu Lutbiyah, alas sadaqah, untuk menarik zakat. Ini ditugaskan, ini Ibnu Lutbiyah dipekerjakan oleh Rasulullah, ditugaskan untuk menarik zakat. Falamma qadima, maka tatkala, ya, Ibnu Lutbiyah ini datang setelah menarik zakat, qala, kemudian dia berkata kepada Nabi, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini milik Anda wahai Nabi, dan ini hadiah untukku. Oh, ini, ya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika itu langsung berdiri di atas mimbar, ya. Fahamidallah wa athna alaih. Kemudian Nabi memuji Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, ya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, amma ba'd, ya. Fa inni asta'milur rajula minkum fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali. Sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian, fayaqul, kemudian dia datang kepadaku mengatakan, hadza lakum, ini milik Anda wahai Rasul, wa hadza uhdiya ilayya, dan ini hadiah untukku. Kemudian Nabi mengatakan, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi
hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Nah ini ya. Apakah dia atau mengapa dia tidak duduk-duduk saja di rumahnya, di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sampai datang hadiah ini kepadanya? Loh, kira-kira hadiah ini datang kenapa? Karena sebab pekerjaannya. Ya. Hadiah ini datang karena sebab pekerjaannya. In kana shadiqan, jika dia jujur. Ya. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidaklah seseorang mengambil suatu harta tanpa hak, ya, tanpa kebenaran, bighairi haqqin, illa kecuali laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Kecuali pasti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa yang dia khianati kelak pada hari kiamat. Kalau dia ya berkhianat dalam urusan tanah wakaf, meskipun sejengkal, 2 jengkal, bahkan semeter, maka tanah yang semeter itu yang dikhianati, maka akan didatangkan kelak pada hari kiamat. Harta, ya, perkakas, meja, dan seterusnya. Ini kan harta wakaf. Terkadang ada orang memberikan harta wakaf meja, terkadang ada orang memberikan harta wakaf lemari, ya, dan seterusnya, ya. Ketika mengambil, ya, hak tersebut, ya, maka kelak dia akan membawa harta tersebut atau barang suatu yang dikhianatinya kelak pada hari kiamat. Fala a'rifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu rugha. Ya. Maka ya seseorang akan memikul pada hari kiamat harta yang dia khianati, mengambil tanpa hak tadi, ya. Dia akan bertemu dengan Allah dengan membawa seekor unta, ya, sambil unta itu ya bersuara, ya. Kalau suara unta ya seperti apa, ya. Kemudian au baqarah laha khwar, kemudian atau dia akan membawa seekor sapi, ya, sambil mengambik yaitu menguak, ya. Ya, bersuara sapi itu, ya, ngok ngok gitu, ya. Ausyatan ta'ya, ausyatan ta'ir, ya. Atau seekor kambing yang berbunyi terus be itu, ya. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ini meminta persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi meminta persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perkara ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kemudian hari Nabi tidak menerima akibatnya. Ya, sudah disampaikan, ya, itu. Maka di sini ya betul hati-hati, ya, sangat hati-hati kepada orang-orang yang diberikan tugas untuk menjaga, mengelola uang rakyat, uang umat atau uang bersama, maka hendaklah hati-hati. Jangan sampai dikorupsi, jangan sampai dikhianati, mengambil tanpa hak, ya. Ketika dia sudah diberi gaji, ya, sudah diberi bayaran, maka udah itu saja. Ya. Itu. Diberi bayaran maka sudah, ya. Maka adapun yang lainnya maka dikembalikan kepada baitul mal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.